lanjut kembali dalam obrolan komunitas dan ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk kita isi ya dan kita akan padatkan tapi berbobot pada pagi hari ini tentang ada casting atau audisi tari kemarin ya beberapa waktu yang lalu yang di beberapa kota di Indonesia termasuk di Palembang dan akhirnya ada perwakilan Palembang yang ikut dalam tim menuju ke Malaysia ya, sebagai bentuk hadiah juga hadiah utama yang akan ditampilkan tariannya di negeri jiran. Di studio ada Pami Sriwijaya dari pelaksana Real Art Indonesia yang mengaudisi di beberapa kota di Indonesia. Langsung kita ngobrol. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Apa Kak kabar? Dola. Iya, kapan sampai Palembang? Baru pagi tadi, Cacam langsung ke sini. langsung, langsung ke RRI. Habis informasi itu memang tepat Benar. sasaran di RRI. Kalau kan iya benar. Kalau Pahmi ke Palembang pastilah mampir sini. Langsung. Iya. Kapan ke Malaysia? Besok hari Senin jam 10 berangkatnya dari Palembang, Sultan Badarudin II. Ya, berapa tim? Kalau dari Palembang kan yang menang cuman Siko. Nah, itu tim dari sekolah Nurul Hidayah kalau nggak saya. Iya. Itu juara satu. Alhamdulillah tingkat nasional pesertanya ada 45. Wow. Dan kita harus bangga dengan wong Palembang ternyata Palembang tuh bagus dan dilirik oleh Iya, benar. nasional. Ini generasi muda lah, anak-anak ya. Itu malah masih kelas 5-6. Ya bibitnya namanya. Bibit masih SD. Iya. Heeh. Terus berapa tim yang berangkat dari Indonesia? Se-Indonesia itu kalau grup itu ada dua, satu dari Jawa Barat, satu dari Palembang. Tapi kalau untuk tunggal ada dari Mojokerto Jawa Timur, ada dari Seragen, terus ada dari Bogor, dan terakhir itu dari Cianjur. Oh, Jadi kebanyakan dapat dari Jawa ya. Jawa. Dari yang Sumatera cuma Palembang. Cuma Palembang. Nah, untuk Riau sendiri kemarin juara 2, tapi dia tidak masuk ke Malaysia. Jadi yang juara satu bayar Melo. Iya. Oke. Jadi berapa kategori itu? Kategori itu ada 5, Kak. Jadi masuk setiap juara satu berangkat. Cuman untuk grup itu ada 4 grup, tapi yang dipilih nilai yang tertinggi. Oke. Termasuklah yang Palembang. Bangga sih, aku sampai nangis, Kak, itu. Tariannya apa tuh? Tari judulnya kalau nggak salah Belincak. Belincak. Bermain ya kan. Nah, dan itu emang khusus anak SD. Jadi mereka itu benar-benar belincak. Jadi permainan anak-anak itu ada, Kak. Oh, nah, itulah ya. pas nilai mereka tertinggi itu wah, walaupun aku bukan juri ya, Kak, karena kita mencintai panitia dan aku mempelai tenangis aku. Jurinya di situ. berapa wong? Ada 16. Wih, banyak nih. Karena kan setiap provinsi diminta kirimin satu. Karena kan kemarin tuh ada 15 provinsi dan satu negara Timor Leste. Jadinya setiap penampilan apa daerah provinsi dikirim satu. Oke. Termasuklah kemarin juri juga ada dari sini. Oke. Ada Geger sama Kak Iman. Oke. Iman Syah ya. Jadi memang setiap perwakilan ada jurinya. Ada juri. Jadi memang kita bentuknya netralitas ya. Iya betul. Jadi nilainya mereka tuh beragam lah ya. Betul. Dan ya untuk tahun ini sih benar-benar bangga, Kak. Kita kan udah 4 tahun nih. Lomba ini udah 4 tahun berturut-turut. Palembang baru ini menang juara 1 dan kemarin-kemarin itu jangan juara 1, 2, 3. Harapan beda bahasanya kan itu. Iya. Tapi namanya ada kualitas tambahan ya. Kualitas. Atau perubahan kualitas. Kemarin itu juara 3 juga itu ada adik kita yang SMK Lisa. Iya. Dia juara 3. Jadi ya tapi memang nggak diberangkatkan kan, Kak, yang juara 3 nggak, cuma juara 1 aja. Oke. Dan apa sih yang membuat motivasi Pahmi membuat untuk kota Palembang dilewati? Jadi gini, Kak. Jadi kita ini kan Real Art Indonesia ini berbasis penilaian langsung. Nah selama ini kan lomba-lomba dimanapun jurinya rapat dulu. Nah kita udah tahu nih siapa yang menang. Nggak tahu si anak kalau nggak jurinya punya bawa misalnya kan. Iya. Nah kalau kami itu aku berbasis ini karena aku pede karena nilainya langsung. Jadi berlomba langsung ada penilaian. Jadi benar-benar murni. Iya. Nah itu yang membuat aku pede bawa acara Real Art ini ke Palembang. Apalagi aku wong dewe ya kan gitu kan. Biar wong Palembang itu
tidak dipandang sebelah mata di nasional. Iya, Karena selama ini kan Kak, Melayu kita tuh beda dengan Riau. benar-benar. Setahu Wong cuman Melayu tuh pecah Riau intinya. Nah, sedangkan Palembang tuh tidak cak Riau. Melayunya tuh dia punya ciri khas dewe, gerakan bedana dewe, gending-gending dewe. Nah, jadi ketika kita lomba di luar, kadang Wong bingung, kok Melayunya cak itu ya. Iya. Apa Nah, keluar pakem juga apa keluar pakem. Nah, itu yang harus tugas kami ya, maksudnya pahami dewe menjelaskan ya. yang harus Palembang tuh beda Melayunya, punya dewe. Jadi tidak pecah Melayu Riau. Nah, alhamdulillah kemarin dengan adanya juara satu kita kemarin dengan rombongan Ewa ini tadi menang juara satu. Kalau menurut kami Dewe, tadi ada kita punya gaya Dewe, mungkin gerakan Dewe lebih cantik atau lebih mempesona Jadi aja. kita nih Mbak Enika punya ciri khas di gerakan karena kita terpengaruh dari gending Sriwijaya itu tadi kan. Iya, iya. Tidak patah-patah, kalau udah dikreasi ke tidak terlalu gemulai. Jadinya menurut aku sih punya khas. Nah, itu yang khas itu yang harus dijago. Jangan sampai agak maaf ngomong nih Kak, kalau di zaman aku dulu ya, lagi lagu pas kawinan lagu Malaysia. Pasti yang dinyanyi ke lagu-lagu Malaysia, ngapa udah lagu kita dewe. Nah, dari kita dewe berarti seniman yang harus menghargai karya kita itu. Iya, iya, iya. Karena ciri khas itu yang susah. Contoh aku udah maksudnya udah mengaudisi ke Malang, misalnya udah ke Jawa Timur, Jawa Tengah segala macam. Mereka tuh tetap misalnya kalau Jawa Timur, gerakan Jawa Timur. Ya. Walaupun Jawa, Apa namanya? walaupun hampir sama Gerakannya, ya. ya. Hampir sama tapi dia ada Jawa Timurnya tuh Nggak masih lepas, kental, ya. enggak lepas. Iya. Giliran aku agak ke Jogja, Jawa tapi emang Jogja lembut gerakannya. iya. Walaupun dia ada kerasnya tapi ada lembutnya. Nah, itulah yang diharap kepahami sama kita seniman ya di sini. Iya. Pertahan ke tradisi Palembang tuh dewe. Iya, iya. Oke. Ya itu sih Kak. Ya. Dari berapa tahun sih dari ngadu ke audisi? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dan Palembang yang 4 tahun juga. Yang 4 tahun juga. Ikut ya. Terus ada apa ya? Ada perkembangan ya selama 1 tahun 2 tahun tahun keempat nih. Kalau kemarin yang terakhir itu berkembangnya luar biasa. Jadi mereka udah paham bahwa kalau lomba real art itu adalah kreasi Kak. Jadi bukan tarian jadi. Kalau tarian jadi kalau di kami itu tidak bakal menang. Nah, makanya gerakannya juga harus gerakan Palembang. Nah, itu yang dipertahankan. Jadi untuk kemarin berkembang pesat sih Kak. Ya. Jadi bukan sekedar menter kostum, make up, tapi gerakannya juga harus dipertahankan. Yang pastinya waktu beberapa kali ini kan bidan Salwa ya. Ewa. Ya pernah gagal karena mungkin ada kontemporer waktu itu. Iya, jadi gini Kak. Membedakan kontemporer sama kreasi? Jadi gini, kalau kita lomba kreasi tari daerah itu, kontemporer itu cuma 25% harusnya. Sedangkan 75% itu tari daerah. Kenapa harus kalau seandainya di 50-50 itu langsung cut? Karena ya tapi juri tahu ya. Nah, ini juri mana gerakan kontemporer mana yang. Ya, jadi Kak juri-juri kami di Jakarta itu ya pastinya sudah ada yang sudah dari kementerian, maksudnya dapat sertifikat dewan juri itu dari kementerian kebudayaan, terus emang di bidangnya itu udah bukan lagi yang ecek-ecek lah ya. Benar. Sebelum kami penjurian atau penilaian, kami itu ngadain dulu apa namanya tuh meeting. Bagaimana tahun ini? Perkembangannya seperti apa untuk penjurian tarian sekarang. Jadi kami ini dulu briefing dulu untuk juri-juri dan akhirnya diambil sepakat bahwa misalnya tahun ini tidak boleh kontemporer. Misalnya. Tahun ini kita ambilnya anak-anak yang gini. Jadi kayak gitu. Jadi temanya beda-beda. Ya. Gitu. Ya tahun ini kemarin apa? Nah, kalau kemarin kalau anak-anak benar-benar anak-anak harus permainan, harus misalnya hewan apa-apa. Tetapi misalnya SMP dia edukasinya apa tariannya. Tapi merujuk dengan ini mungkin bisa merujuk pada ada kegiatan lomba tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendikbud ini. Itu mungkin ya maksud itu juga ya ada permainan anak gitu. Betul, sama persis. Ya. Nah, itu yang terjadi itu di awal pertama itu kebanyakan orang kontemporer sama gimnastik. Jadi dia pengen koprol ya, split. Nah, padahal masih budak kecil, masih SD. Padahal kan nggak boleh. Yang penting keceriaan ya. Penting ceriaan. Kalaupun dia pakai split, dia ngapo tarian itu pakai split. Iya, ada gunanya. Ada gunanya. Tiba-tiba split ngapo gitu kan. Nah, itu yang membuat kami luruskan lagi tari daerah itu tidak pakai itu Kak, misalnya gimnastik atau kontemporer gitu. Untuk khusus anak-anak. Ya, minimal ada apa ya? Bedana. Sama apa sih tarian di Gending. Apalagi dari Timur Tengah. Japin. Japin. Ya, bisa itu dipadan-padankan. Itu pacak itu. Jadi Wong tahu dengan apa lentik tangan kita baik biasanya kan lentik kan kalau tarik gending tuh kan. Nah, lanang kadang kan lucu nyingoknya lentik-lentik. Tapi ditegesi. Ya, bedanya. Jadi alhamdulillahnya
untuk sekarang ini tarian itu udah di Palembang ya khususnya. Kalau untuk tahun kemarin alhamdulillah bagus. Makanya kita dapat juara. Si Lisa juara 3, si apa namanya yang kita Yang juara tunggal. 1, yang tunggal Lisa Iya. kan tunggal juara 3 tingkat nasional loh Kak itu ya. Iya. Nah, terus yang tadi juara 1 yang diberangkat ke Malaysia. Selain tari ada lagi mungkin yang di Yang nyanyi. Oh, nyanyi ada. Nyanyi ya, kalau nyanyi kan kemarin kita udah kirim Ya. si siapa namanya? Cewek ya? Ya cewek itu Iya, ya. masuk. Udah itu 17 Agustus dia nyanyi di KBRI sama Oh, Fahmi. sudah ya? Sudah. Iya. Tapi yang juara duonya sekarang nyanyi Kak. Yang lomba kemarin yang di kita Palembang, juara duonya nyanyi ke Malaysia tahun ini. Iya, iya, iya. Diganti ke hebat dah Kak sebenarnya. Jodoh yang cowok. Yang mana jodoh? Yang cewek, Cewek ya? yang cewek. Oke, iya. Ya, Jadi tari yang nanti kan ditampilkan dalam bentuk kayak variety show ya. Iya, jadi gini kita itu Kak ada kerjasama dengan kalau bahasa kita itu Sekolah Seni Kuala Lumpur di Malaysia situ. Nah sekolah seni itu dari SD sampai SMA mereka itu diinapkan dan mereka cuma kerjanya belajar nari, nyanyi, drama, teater, melukis. Yang belum ada di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma adanya SMA Kak. Oh, ini SD. Ini dari SD, SD, SMP, SMA. Keren ya. Heeh. Dan mereka tuh di mes sih. Oh, asrama. Di asramai. Jadi mereka tuh ya setiap hari kamu latihan nyanyi, latihan nari, latihan ini. Nah makanya Jadi kami bibitnya banyak gitu ya. iya, makanya kita tukar budaya di situ. Iya, Besok memotivasi itu mereka ya. agak satu panggung Kak. Jadi mereka nampil nari, kayak kita nari. Kita nyanyi. Ya itu jadi pertukaran pelajar lah bahasa kita Iya, dan iya, misi budaya. Dan yang akan berangkat besok ini khusus nari. Khusus tari dan nyanyi. Bukan nyanyi juga ada. Iya. Nah, terus alhamdulillahnya acara kita ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Malaysia dan Indonesia. Oh, diakui. Pak Dirjon. Iya, Ya alhamdulillah Kak. Merinding enggak ya? Iya, iya, Dari iya. ini orang Palembang loh, ini aku orang Iya. Palembang asli dan yang Pak Dani juga orang Palembang asli. Berjuang itu dari nol sampai sekarang yang dulu sebelah Mato nih lomba apa datangnya kami berjuang sendiri gitu ya. Oke, oke. Iya. Bangga kan Kak? Bangga. Apalagi Wak Dola pernah jadi MC kan paham Iya, ya? benar. Tinggal diajak ke Malaysia, Malaysia, ya. iya. Tahun depan siapa tahu deh. Dan bisa menyinggung langsung. Nyingok, Iya. oh, cak ini, Iya, cak dan jadi apa yang penyambung lidah kegiatan tersebut kan. Benar. Ya, apalagi bisa bersinergi dengan RRI itu nantinya bisa Iya. kita. Dan kami juga alhamdulillahnya terima kasih sama RRI karena Wak Dola jadi acara real dari awal sampai sekarang ini Wak Dola tuh tahunnya jadi dan yang selalu mempromosikan juga adalah Wak Dola dan RRI. Terima kasih banyak ya Wak Dola. Iya, sama. Tapi untuk pengembangan seni budaya memang kan cocok perempat gitu kan. Iya, Makanya, perempat ya. budaya. Dan nanti kan para anak-anak muda ini yang akan berangkat ke negeri jiran di Malaysia. Terus akan ada kegiatan lain nggak selain itu? Jadi mereka selama di di selain nari ya? Malaysia, mereka akan disambut di KBRI. Karena kita alhamdulillah dari 1 2 3 4 KBRI selalu mendukung. Dan langsung mereka show besoknya dan besoknya kami ajak jalan-jalan ke Genting, ke Batu Caps, dan pokoknya jalan-jalan lah Setelah kemana, selesai acara. Oh, oke, hiburan ya? Hiburan ya biasanya kalau pesawat, hotel, Nah, ya. akomodasi semuanya itu free dari kami, Real Art. dari Real Art. Oh. Jadi alhamdulillah ya berkah aja sih Kak, Iya. mereka senang segala macam kecuali orang tua murid dibayar sendiri. Oh, ya, pendamping ya? Pendamping ya. Kalau untuk pesertanya sendiri kita free. Oke. Jadi ya jadi pengalaman lah bagi mereka ya. Iya. Apalagi bisa melihat teman-teman satu umuran mereka. Jadi SMP, ini ya Kak, iya. menjaman kita dulu ini Iya, aja. iya. Kita lah tetumit, kita cengkang segala Iya. macam ya bahasanya. Iya. Di sini beda kata yang caca Iya. itu. Ada kata namanya lomba yang berjenjang. Dan alhamdulillah adanya kami Real Art ini kami memang audisi ke mana-mana gitu sampai 15 provinsi. Kemarin itu ada Riau, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Pokoknya banyak Kak. Iya, Alhamdulillah Papua. Nah, jadi Timor Leste dari negara itu Ada yang wakilin? Iya, mewakilin. Tapi alhamdulillahnya pemenangnya yang kita ini. Nah, berarti kan yang pemenangnya kita yang berangkat ini mereka tuh di atas rata-rata Kak. Iya. Memang bagus. Termasuk yang dari Palembang walaupun masih kelas 5 dan 6 SD ini. Termasuk konsep ya. Iya. Makanya Banyak konsep yang sudah dilahirkan di kompetisi ini. banyak Kak, banyak. Jadi apalagi ngomong ya, contoh di Ewa ya, kita nggak usah jauh-jauh Palembang kan. Ewa ya. Salwa ini tahun kemarin menang, ini menang sekali tahun kemarin. Nah, tahun ini dia belajar, oh ini butuh kayak ini ternyata kayak ini nih. Kalau udah di tingkat nasional, hanya panggung dia, cuma gue nggak yang bermain ini kan. Tapi pokoknya bermain, dia main ekspresinya, dia main jadi ceria nih cerita. Alhamdulillah sih pelajaran buat seniman Palembang. Oke, tambahan dari itu ya pengetahuannya. Oke. Dan ini di penghujung program saya ingin Pak Amir dan Nio dapat kabar. Bisa seneng lah Kak. Iya, iya. Nanti kapan-kapan ulang lagi mana hasil dari kegiatan yang bisa dikatakan titian hibal ini teman-teman berkunjung ya ke sana. Harapan ke depan untuk seni tari atau seni budaya yang ada di Palembang atau ada hubungan dengan tadi ada audisi-audisi. Iya, baik untuk adik-adik aku lah, maksudnya adik-adik aku yang sekarang, kakak-kakak, abah-abah, masih bice, yang seni tari atau guru tari atau seniman tari, pertahankan tradisi kita. Jangan sampai kita mengikuti apa bahasanya ya, tradisi orang lain. Contohnya Riau atau Malaysia. Karena apa? Palembang itu kalau digali itu banyak banget yang harus dipertahankan. Ya. Salah satunya sekarang nih Kak, dari Kasta nih, dia lagi acara untuk tari masal tari bedana. Datang, Oke, datang. insya Allah Iya. datang. Nah, contoh itu aja tuh, tari bedana. Nah, itu khas banget bagian dari Sumatera Selatan. Ya.
banyak yang harus diklik dan banyak harus kita pelajari. Jadi kalau mau mencari gerakan atau apa, carilah gerakan kita sendiri dari Sumatera Selatan. Kita Terima kasih sudah memberikan masukan inspirasi semakin banyak anak-anak muda yang menyukai seni tradisi Amin, tradisional ya, amin. dan bisa berkreasi dan bisa bertemu dengan real art dan Amin. ya mungkin panitia-panitia lainnya nanti lomba-lomba lagi ya, membawa nama Palembang ke internasional. Amin, Terima amin. kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kembali di program masalah pertemuan pasal dari Dewan di Sriwijaya siang, dan saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next pekan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama 24 RRI Palembang. Sampai jumpa. Di kau bersinar bagai bulan purnama, kemasyuran dan kejayaanmu terukir sepanjang masa. Sriwijaya, Sriwijaya. Wahai, berdirilah gagah, melangkah demi kemajuan, agar selalu terus bersinar, tak akan pudar dalam jiwa raga. Cahaya kemenangan yang gemilang, Sriwijaya, Sriwijaya. Gerakkanlah, bangkitlah, banggalah semua, bersinar, bersinar, Sriwijaya.